Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Di video saya kali ini, saya akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23. Pajak penghasilan pasal 23 ini mengacu pada dasar hukum pasal 23 Undang-Undang Pajak Penghasilan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015. Yang boleh menjadi pemotong di sini adalah badan pemerintah, wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap, penyelenggara kegiatan, dan orang pribadi yang ditunjuk. Yang bisa dipotong, wajib pajak dalam negeri, bentuk usaha tetap. Objek pajaknya ada dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, dan juga imbalan jasa. Sifat dari PPh pasal 23 ini tidak final, artinya bisa diperhitungkan di pajak penghasilan badan akhir tahun. Pihak yang berkewajiban memotong penghasilan ini, yang pertama badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, orang pribadi yang ditunjuk sebagai pemotong, orang pribadi yang menjalankan usaha dan menyelenggarakan pembukuan khusus objek, di sini sewa, yang memberikan penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, dan penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21. Pada dasarnya, tarif dari PPh pasal 23 ini ada dua, yaitu 15% dan 2%. Yang termasuk ke dalam tarif 15% ini satu dividen, ada bunga, royalti, hadiah penghargaan atau bonus. Kemudian untuk yang masuk ke dalam tarif 2% ini ada sewa dan jasa. Semuanya perhitungannya ini dari penghasilan bruto. Pertama, kita bahas mengenai bunga. Yang termasuk ke dalam bunga di sini adalah pengertian bunga termasuk premium, diskonto, dan jaminan pengembalian utang. Bagaimana dengan denda keterlambatan bayar? Ini juga termasuk dalam pengertian bunga. Namun, bunga yang diperhitungkan dalam penjualan cicilan bukan termasuk bunga, karena termasuk dalam bagian harga jual. Selanjutnya, dividen atau pembagian laba atau SHU. Untuk tiga kategori ini, yang saya bahas ini merupakan pengecualian dari PPh pasal 23. Selama dividen tersebut dari perseroan terbatas atau badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan syarat kepemilikan sahamnya minimal 25%. Artinya jika lebih dari 25% ke atas, maka termasuk non-objek dan juga berasal dari cadangan laba ditahan. Selanjutnya, anggota koperasi atau sisa hasil usaha, ini juga objeknya tidak dipotong. Anggota CV, perkumpulan, persekutuan, firma, kongsi, unit penyertaan, investasi kolektif, ini juga bukan merupakan objek pajak. Jadi, untuk tiga kategori ini dikecualikan dari PPh pasal 23. Kemudian yang termasuk dalam royalti. Jadi imbalan-imbalan sehubungan dengan 6 kategori di sini. Silakan dibaca. Tarifnya 15% dari penghasilan bruto. Kemudian masuk ke dalam kategori hadiah. Hadiah ini ada 3 kategori. Yang pertama, jika hadiah ini dari hasil undian, maka termasuk ke dalam PPh final pasal 4 ayat 2 dan tarifnya itu 25%. Kemudian hadiah yang bukan objek jika hadiah tersebut diberikan ke semua pembeli atau konsumen akhir tanpa diundi. Misalnya, saya membeli barang di mana barang tersebut buy one get one. Atas get one tersebut merupakan hadiah, kategori hadiah, namun bukan objek karena diberikan ke semua pembeli tanpa diundi. Kemudian kategori ketiga, hadiahnya ini dalam bentuk lomba atau penghargaan sehubungan dengan jasa. Jika wajib pajaknya orang pribadi, maka dikenakan PPh pasal 21.
Jika wajib pajaknya badan atau bentuk usaha tetap, maka dikenakan PPh pasal 23 dan tarifnya 15% dari penghasilan bruto. Tapi jika wajib pajaknya luar negeri selain bentuk usaha tetap, maka dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20% atau dari P3B dari penghasilan bruto. Kemudian masuk ke sewa. Sewa yang termasuk kategori PP pasal 23 ini selain dari tanah atau bangunan, maka masuk ke dalam PPh 23 dan sifatnya tidak final, tarifnya 2% dari penghasilan bruto, seperti sewa kendaraan, sewa mesin. Ini masuk ke PPh 23. Tapi kalau sewanya tanah atau bangunan, maka termasuk kategori PPh pasal 4 ayat 2 dan sifatnya final. Untuk jasa sama dengan sewa, tarifnya 2% dari penghasilan bruto. Bisa jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain yang termasuk ke dalam kategori Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 PMK 03 Tahun 2015. Sistem pembayaran dan pelaporan PPh pasal 23 ini untuk pembayaran paling lambat tanggal 10, untuk pelaporan paling lambat tanggal 20. Jadi kalau misalnya contohnya ini untuk masa Januari, maka lapornya itu paling lambat tanggal 10 Februari bayarnya dan lapornya paling lambat tanggal 20 Februari. Yang dikecualikan dari PPh pasal 23 adalah penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Jadi kalau misalnya kita punya pinjaman dan ada bunga, maka atas bunga tersebut, jika bunganya ke bank, jika pinjamannya ke bank, ini atas bunga tersebut dikecualikan dari PPh pasal 23. Kemudian yang kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Kemudian yang ketiga, dividen. Seperti yang sudah saya jelaskan bahwa jika dividennya lebih dari 25% kepemilikan sahamnya, maka itu termasuk non-objek, artinya bukan termasuk PPh 23. Dan jika dividennya diterima orang pribadi, ini juga bukan PPh pasal 23. Yang termasuk ke dalam dividen PPh pasal 23 adalah untuk perseroan terbatas, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25%. Kemudian bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Jika labanya ini diterima oleh para pemilik perusahaan yang bukan merupakan kategori saham, misalnya CV, firma, maka atas laba tersebut juga merupakan pengecualian dari PPh pasal 23. Sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Jadi ini juga termasuk pengecualian PPh pasal 23. Yang terakhir, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan. Jadi baik itu bank ataupun jasa keuangan lainnya yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman, atas bunganya ini semua dikecualikan dari PPh pasal 23. Kita masuk ke contoh perhitungan PPh pasal 23. Yang perlu digarisbawahi dalam perhitungan PPh pasal 23 ini adalah penghasilannya itu harus dari penghasilan bruto. Kemudian yang kedua, nilainya ini belum termasuk PPN. Dan yang ketiga, jika pihak yang dipotongnya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi. Kalau misalnya tarifnya 15% dan pihak yang dipotongnya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi 30%. Untuk yang sewa dan jasa, karena tarifnya 2%, dan jika pihak yang dipotongnya tidak memiliki NPWP, maka tarifnya menjadi 4%. Contoh pertama, dividen. PT Solusindo membayarkan dividen kepada PT Perkasa sebesar 200 juta. Karena tarifnya 15%, maka kita langsung kalikan saja dengan 200 juta, 15% dikali 200 juta, maka hasilnya 30 juta. Yang perlu saya jelaskan lagi di sini adalah PPh pasal 23 untuk dividen ini kategorinya adalah untuk PT, untuk BUMN atau BUMD yang kepemilikan sahamnya kurang dari 25%. Jadi kalau yang lebih dari 25% dan dari cadangan laba ditahan, maka bukan termasuk PPh pasal 23. Contoh kedua yaitu mengenai bunga. PT Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT Indojaya sebesar 80 juta.
tarifnya 15%, maka kita langsung kalikan saja menjadi 12 juta. Untuk royalti, tarifnya 15%, CV Selera Makan membayar royalti kepada Nyonya Sulastri atas pemakaian merek ayam goreng sebesar 30 juta. Tarifnya 15%, kita kalikan dengan 30 juta, maka hasilnya 4.500.000. Contoh selanjutnya mengenai hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kategori hadiah yang termasuk ke dalam PP Pasal 23 ini adalah kategori hadiah yang kepada wajib pajak dalam negeri, bukan wajib pajak objek pribadi, yang bukan merupakan dari hasil undian. Pada tanggal 25 April, PT Indo memberikan hadiah kepada PT Nesia sebesar 50 juta. Tarifnya 15%, kita kalikan saja dengan 50 juta, maka hasilnya 7.500.000. Untuk sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. PT Sejahtera menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar 10 juta. Kita kalikan saja 2% dikali 10 juta. Perlu diingat bahwa sewa di dalam PP Pasal 23 ini sewa selain dari bangunan dan juga tanah. Imbalan sehubungan dengan jasa. PT Pilar Utama meminta jasa CV Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar 10 juta. Nilai belum termasuk PPN. Maka kita kalikan saja 2% dikali 10 juta. Hasilnya 200.000. PT Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT Mitra Makmur sebesar 15 juta. PPh Pasal 23-nya 2% dikali 15 juta, 300.000. Jika PT Mitra Makmur ini tidak memiliki NPWP, maka tarifnya 100% lebih tinggi, jadi 4% dikali 15 juta, maka hasilnya 600.000. Masih sehubungan dengan jasa, Civic Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT Almaidah yang merupakan perusahaan catering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama 1 tahun dengan nilai kontrak 100 juta. Pasal 23, 2% dikali 100 juta, maka hasilnya 2 juta. Demikian materi PPh Pasal 23 kali ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.